把郡守引到龙辉这边。9叶宁园路便会出现。一旦小师姐究竟有多少宝物在身上？说你的阳属性元气。Hola, bagaimana nih kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik-baik saja dan sehat selalu guys. Seperti biasa, untuk di hari Minggu kita akan melanjutkan Tonghua dari Martial Peak atau Yang Kai si tukang sapu overpower. Untuk saat ini, nyawa dari Yang Kai sedanglah menjadi incaran beberapa orang, terutama untuk Tuan Muda Longhu yang sangatlah menginginkan nyawanya karena Yang Kai sangat berani untuklah menyentuh wanitanya. Sementara itu ya, untuk Yang Kai sendiri, dia tidak tahu menau dan masihlah menjalankan misi oleh senior Xia Ningsang. Jadi langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Sayangnya, melanjutkan perjalanan di malam hari itu adalah ide yang begitu buruk. Mereka bertemu dengan monster harimau, beruntungnya saja mereka berhasil melarikan diri. Dan Yang Kai tidak sengaja melihat ada sebuah sinar yang membuat dirinya langsunglah tertarik. Dan ketika berada di sana, dia mempertanyakan kepada senior Xia Ning apakah dia mengenali bunga ini. Dan ternyata bunga tersebut adalah bunga Qingyang yang dimana ini adalah herbal terbaik di dunia. Tanpa babi bu, Xia Ningsang langsunglah mengubah bunga tersebut menjadi sebuah ramuan. Yang Kai yang melihatnya langsung memuji kalau dia ini benar-benar sungguhlah begitu hebat. Dan dia memberitahu alasan mengapa bunga ini dijadikan sebagai ramuan, karena untuk bunga-bunga ini tidak bisa dibawa kemana-mana. Jika dicabut dan dibawa pergi, maka mereka akan langsunglah mati. Jadi menggunakan cara ini adalah salah satu pilihan yang tepat. Akan tetapi, waktu sudah menunjukkan larut malam. Mereka haruslah mencari tempat untuk bersembunyi dan beristirahat. Dan keesokan paginya kita melihat kalau binatang buas tersebut berhasil ditaklukkan oleh pihak dari Tuan Muda Longhui. Namun yang ternyata yang menumbangkan monster tersebut bukanlah pihak dari Longhui, melainkan adalah pihak dari Nulang, yang dimana mereka ini telah dijadikan sebagai tumbal. Dalam hatinya, dia inginlah cepat-cepat keluar dari masalah ini. Jika tidak, maka hidupnya akanlah dalam bahaya. Lalu untuk Longhui mempertanyakan kepada Guru Wen, berapa lama mereka ini haruslah mengejar dan mengejar saja. Guru Wen meminta kepadanya untuklah bersabar saja. Dia memperkirakan sepertinya memakan waktu paling lama 2 hari. Dan dia sangatlah yakin kalau mereka berdua ini semakinlah dekat dengan tujuan. Jadi mereka harus bisa bersabar sebisa mungkin. Namun ya tetap saja untuk Longhui, dia inginlah sekali buru-buru. Terlebih juga dia inginlah mendapati tubuh dari Xia Ningsang. Karena ini adalah kesempatan yang begitu sangatlah langka. Ya elah. Kembali kepada Yang Kai, dia menjadi begitu sangatlah bingung. Mengapa semakin jauh mereka melangkah kalau tubuh dari Xia Ningsang ini tiba-tiba mulai melemah? Sedangkan ya untuk Xia Ningsang yang baru saja selesai dengan urusannya, terlihat kalau dia benar-benar kelelahan. Di sini dia meminta kepada Yang Kai, berikanlah dia waktu beristirahat untuk pulih terlebih dahulu. Sebab untuk esok hari, jalan Jiu Yiningyuan akanlah benar-benar muncul. Dan mereka harus bisa mempersiapkannya dengan begitu baik. Sebab ini hanyalah satu kesempatan saja. Jika gagal, maka mereka akanlah mengulang di tahun berikutnya. Lalu, waktu telah menandakan tengah malam. Yang Kai diminta untuklah mendekati dirinya karena untuk hutan ini begitu sangatlah berbahaya. Baru aja dibilang, aura dingin langsunglah menyelimuti tempat mereka. Xia Ningsang langsunglah mengeluarkan sebuah liontin giok, yang dimana liontin ini dapat sepenuhnya menolak tanda-tanda yang berada di dekat mereka. Anggap saja liontin tersebut sebagai pelindung. Setelah berhasil mengaktifkan liontin tersebut, untuk aura dingin yang berada di luar tidak bisa mendekati mereka. Tetapi mereka ini terlalu dekat.
membuat Yang Kai sedikitlah tidak enak dengannya dan memutuskan untuklah keluar dari tempat tersebut. Tetapi Xia Ningxiang langsunglah menahannya. Jika dia keluar, maka dirinya akanlah mendapati bahaya. Yang Kai mempertanyakan apa yang akan terjadi jika dia berada di luar. Sebetulnya untuk aura dingin ini tidaklah begitu buruk kepada Yang Kai, karena mereka berdua sudahlah tahu kalau Yang Kai ini memiliki kekuatan energi yang dan memiliki sifat yang begitu panas. Namun ya tetap saja dia tidak boleh mengeluarkan banyak sekali energi Qi Yang dalam waktu seperti ini, karena untuk energi Qi Yang-nya ini sangatlah begitu berharga. Jadi ya dia tidak boleh menyia-nyiakannya. Sebab tujuan utama membawa Yang Kai yaitu menggunakan energi Qi Yang-nya dalam menaklukkan jalan Zhuyin Ningyuan. Alhasil, Yang Kai langsunglah menurutinya dan duduk diam di sampingnya. 我怎么会说阳气啊？现在阴气越来越浓，师弟，其实凌云宫底蕴也用处不大。 Sedangkan ya untuk Tuan Muda Long Hui yang berada di atas memeriksa keadaan dan mereka sama sekali tidaklah terkena aura dingin yang berada di sana. Dan untuk Nulang kembali memberikan sebuah informasi kalau Yang Kai dan juga Xia Ningxiang telah berada di tujuan mereka. Lantas Tuan Muda Long Hui meminta kepada Guru Wen langsung saja bergerak dengan cepat dan mereka haruslah menghabisi nyawa Yang Kai terlebih dahulu. Sedangkan untuk Xia Ningxiang, biarkanlah dia yang mengurusinya karena dia inginlah menangkap wanita tersebut. Guru Wen hanya bisa geleng-geleng kepala karena untuk Tuan Muda Long Hui ini isi pikirannya hanyalah wanita dan wanita saja. Dia meminta kepada Tuan Muda Long Hui, lihatlah situasi saat ini. Mereka tidak bisa bergerak terburu-buru, walaupun di depan mereka ini pasti ada banyak harta karun. Dan setelah mereka masuk, mereka juga haruslah siap untuk melawan. Namun ya, Tuan Muda Long Hui meminta kepadanya untuk cepat bergerak. Sehingga Guru Wen langsung memerintahkan bersiap-siap. Dan mereka pun langsunglah masuk ke tempat peristirahatan Yang Kai dan juga Xia Ningxiang. Sedangkan ya untuk mereka berdua yang telah merasakan ada seseorang yang telah mendekat, langsung mengambil sikap waspada. Lalu Guru Wen adalah orang pertama yang muncul dan langsung memberikan sebuah serangan. Beruntungnya saja untuk Xia Ningxiang berhasil menahannya. Dan ingat, kondisi dari Xia Ningxiang saat ini bisa dikatakan cukuplah begitu buruk. Dan juga untuk Yang Kai tidak diperbolehkan untuklah melawan Guru Wen karena orang ini berada di penguasa cermin Zhen Yuan. Lalu Tuan Muda Long Hui langsunglah datang dan menyombongkan statusnya yang dimana dia ini adalah wakil pemimpin sekte Dara, cucu dari Long Jaiten. Dia datang untuklah memberikan pelajaran karena dia telah berani untuklah menyentuh wanitanya, yaitu Hu Mei-er. Begitu juga dengan Nulang langsung mempertanyakan di mana Nu Tao dan juga Chen Shaofeng. Dia yakin hilangnya mereka berdua ini disebabkan oleh Yang Kai. Sontak, Yang Kai pun langsunglah mengetahui kalau mereka berdua ini mengincar nyawanya. Begitu juga untuk Guru Wen mengincar nyawa dari Xia Ningxiang karena ada beberapa harta karun yang sedanglah mereka incar juga. Karena jumlah mereka begitu banyak, Yang Kai meminta kepada Xia Ningxiang untuklah jangan bertarung. Lebih baik pikirkan untuklah melarikan diri. Sayangnya, mereka tidak memiliki kesempatan untuklah melarikan diri. Alhasil, tidak ada pilihan sama sekali yang membuat mereka juga haruslah bertarung. Xia Ningxiang dibiarkan untuklah melawan Guru Wen dan untuk Long Hui meminta kepada Guru Wen biarkanlah dia menghadapi Yang Kai sebab dia sangatlah percaya diri untuklah mengalahkannya dan juga untuk Nulang dibiarkan begitu saja guys. Akan tetapi, ketika Guru Wen mengeluarkan kekuatan penuhnya dan langsunglah menyerang ke arah Yang Kai, Xia Ningxiang mengeluarkan sebuah perisai dan menahan serangan terkuat dari Guru Wen. Tetapi dari semua ini membuat Guru Wen semakinlah tertarik kepada Xia Ningxiang karena kemampuan yang barusan saja dikeluarkan itu adalah harta karun rahasia Tianji. Dan dia sangatlah menyayangkan kepada Xia Ningxiang karena untuk harta karun ini memiliki pertahanan yang cukuplah luar biasa.
Dan tubuh dari Xianingsang ini tidaklah cukup untuk menahan kemampuan tersebut, atau lebih tepatnya tidak memenuhi syarat ya. Jadi selama dia bisa untuklah menyerang, maka harta karun perisai tersebut bukanlah apa-apa baginya. Sehingga pasukan dari Long Hui langsunglah dikerahkan untuk terus-terusan menyerang perisai tersebut. Selagi Xianingsang mempertahankan perisainya, Yang Kai langsunglah terpikirkan, mungkin saja jika mereka menghabisi nyawa dari Long Hui, semua ini akanlah berakhir. Xianingsang juga berpikir seperti itu, tetapi sebelum mereka melakukan pertarungan mati-matian, dia mempertanyakan kepada Yang Kai apakah dia takut mati di sini, dan Yang Kai menjawab, dia tidaklah pernah takut kepada siapapun. Namun, jika Xianingsang memiliki kesempatan untuklah pergi, maka lebih baik dia haruslah pergi dari sini dan menyelesaikan tujuannya sendiri. Karena kedatangan dari mereka semua ini hanyalah untuk dirinya. Dan Xianingsang menjawab kalau dia tidak akanlah pergi dari sini, sebab ada suatu bahaya di tempat ini yang belumlah mereka ketahui. Dan hanya dia sendiri sajalah yang mengetahuinya. Jadi lebih baik bertahan di sini dan mengulur waktu ketika bahaya ini akanlah datang menemui mereka semua. Sampai pada satu titik, Xianingsang berkata, ini sudah waktunya, dan aura spiritual berwarna ungu langsunglah terpancarkan di dalam tubuhnya dan membuat sebuah formasi yang menjebak mereka semua berada di sana. Untuk Guru Wen menjadi begitu ketar-ketir dengan memberitahu kepada mereka semua kalau formasi ini akanlah membuat mereka mendapati sebuah masalah besar. Satu-satunya cara untuklah keluar dari tempat ini, maka mereka haruslah mengalahkan Xianingsang terlebih dahulu. Atau cara lain yaitu menyuruh dia untuklah membuka formasi ini. Sehingga mereka semua pun menggabungkan kekuatan untuklah menghancurkan perisai yang berada di depannya. Tetapi kekuatan mereka masihlah belum begitu cukup. Dan Xianingsang berkata lagi, inilah saatnya mereka untuk pergi. Dan mantra pun langsunglah diaktifkan. Tetapi kita bersambung untuklah dilanjutkan part berikutnya, yaitu Kamis depan. Kira-kira akanlah pergi kemana? Apakah akan pergi ke jalan Jiu Ningyuan atau ke tempat lain guys? Sebetulnya ya sih, Mimin masih sangat penasaran dengan latar belakang dari Xianingsang, karena dia termasuk orang yang begitu sangatlah misterius. Ya sebetulnya sih untuk novelnya sudah dijelaskan ya, kalau Xianingsang ini berasal dari keluarga kuno dan juga memiliki tubuh yang begitu sangatlah langka. Sayangnya ya untuk Guru Wen, Long Hui dan juga Nulang sama sekali tidak mengetahui latar belakangnya. Mungkin saja jika mereka mengetahuinya, mereka juga akanlah ketar-ketir. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik, walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.